Lebih dari 90% perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Untuk mendukung perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia, segera kami hadirkan Smart Family Business bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Listeners, salah satu elemen yang cukup perlu sekali ya untuk diperhatikan pelaku bisnis ataupun usaha adalah kualitas produk. Karena hal ini yang akan sampai ke konsumen dan konsumen juga pasti akan ada feedback-nya gitu ya dari produk-produk yang mungkin kita jual ataupun kita sampaikan kepada customer. Sepenting apa dan seperti apa gitu ya untuk mendesain sebuah produk yang berkualitas. Kita akan membahas tuntas dalam Smart Family Business di sore hari ini, edisi tanggal 11 Oktober 2022, dan kami ucapkan selamat sore small listeners untuk Anda yang mungkin sedang bermacet-macetan dengan kondisi lalu lintas Jabodetabek yang cukup padat. Semoga kami bisa menemani perjalanan Anda di sore hari ini. Seperti biasa, saya Audrey Joanna menemani di jam 6 sampai dengan jam 7. Dan juga sudah hadir Mbak Patricia Susanto, CEO di Jakarta Consulting Group. Halo, selamat sore Mbak Patricia. Sore Mbak Audrey, sore smart listener, semoga semuanya sehat dan lancar ya sampai ke tempat tujuannya. Yes, walaupun macet-macetan sedikit nggak apa-apa. Kita temenin dengan insight-insight menarik hari ini Mbak Patricia, karena ya kita sebagai pelaku bisnis harus sadari bahwa produk ya, kualitas produk ini merupakan sebuah kunci. Nah, kunci apa sih sebenarnya produk quality ini? Mungkin Mbak Patrice boleh sampaikan dulu sebenarnya sepenting apa produk quality dalam sebuah bisnis. Kita melihat kalau produk kualitas dalam sebuah bisnis itu kan yang menjadikan kunci keberhasilan ya. Kalau produknya bagus, value for money-nya bagus, pasti customer-nya kembali gitu kan. Jadi kadang-kadang kita berlomba-lomba untuk paling murah nih misalnya, kualitasnya kita turunkan sedikit gitu ya, mungkin ya sebanding gitu, mungkin kualitas turun 5% tapi harga bisa turun 15% gitu kan, lumayan kan kalau dihitung-hitung kan. Tapi kalau ini biasanya customer sekarang tuh pinter-pinter. Kalau kita lihat customer behavior tuh makin lama makin pinter nih customernya nih, jadinya kita selalu melihat kenapa ada satu produk yang lebih murah tapi kok yang lebih mahal laku gitu kan, yang murah kok nggak laku-laku, biasa aja dibuat promo juga nggak laku-laku. Nah ini kadang-kadang yang orang-orang jadi bingung nih, diapain lagi nih, harga udah murah mau diapain lagi, packaging bagus, kurang apa. Nah karena customernya makin lama makin pintar ya Mbak ya. Dan kita sendiri juga paling gampang kalau kita relate ke makanan gitu kan. Semakin enak makanannya, semakin kita bayar mahal sedikit nggak apa-apa, enak kok, value for money-nya ada. Nah itu biasanya yang membuat kualitas dari produk itu terpenuhi gitu kan. Jadi bukan hanya kualitasnya aja, kalau benar-benar berkualitas bagus tapi mahal sekali sehingga tidak bisa terjangkau juga percuma. Jadi produk kualitas itu mungkin bisa disandingkan dengan produk value. Produk value-nya apa? Produk value-nya value for money-nya. Saya bayar X amount of rupiah, saya mendapatkan kepuasan yang lebih gitu kan. Bukan hanya ini, kepuasannya lebih gitu loh. Apakah dari servisnya, apakah dari jumlahnya, dari sizingnya, apakah dari after sale service-nya. Kalau dari mobil kita bisa melihatnya harga jual second-nya deh gitu. Ini yang membuat semua kita bilang produknya berkualitas. Oke. Berarti banyak unsur ya Mbak Patrice yang ada di dalamnya kalau kita bicara tentang produk kualitas. Tapi kalau family business habitnya untuk menentukan produk quality ini seperti apa sebenarnya Mbak Patrice, dengan pertimbangan yang cukup banyak tadi kan ya? Menarik sekali kalau family business itu biasanya produk kualitasnya paling depan. Karena namanya mereka disandingkan dengan produknya. Jadi kan kita kalau ke restoran aja lah, restoran Pak siapa, Ibu siapa gitu kan, namanya dia. Begitu juga kalau kita ke perusahaan-perusahaan Eropa, itu biasanya adalah last name dari founder yang ditulis di produk-produk tersebut.
Jadinya kasus ya nih Mbak Audrey yang saya rasa sangat menarik. Ini udah lama, sudah lama. Kasusnya Paris Hilton, ya Oke. kan? Owner dari Hilton Hotels, ayahnya. Paris Hiltonnya sendiri kita tahu semuanya nggak ikut-ikutan di perusahaannya. Waktu itu dia masuk penjara. Mungkin Mbak Audrey masih kecil kali ya waktu Paris Hilton. Ya nggak ingat kan nih Mbak Audrey. Mbak Audrey muda banget, jadi dia nggak ingat kalau Paris Hilton pernah masuk penjara. Jadi yang konteks ini nggak ada yang tahu. Dia masuk penjara untuk, saya lupa kenapa. Itu waktu dia masuk penjara, harga stoknya stabil. Oke. Karena dia tidak ikut-ikut di perusahaan, jadi inefektif. Tetapi begitu dia keluar, dia minta maaf sudah mencemarkan nama Hilton, stoknya naik, automatically naik, dan itu kelihatan sekali. Whatever it is, nama kita kalau disandingkan dengan nama perusahaan itu bebannya memang berat, gitu kan? Jadinya biarpun dia nggak ikut-ikut pun, begitu dia minta maaf, dia sudah memalukan keluarga atas nama keluarga besar dari seluruh Hilton Hotels, dia juga sudah memalukannya. Dia minta maaf, harganya naik, udah that's it. Itu aja yang dilakukan sama dia nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, itu menurut saya sangat menarik karena itu menyatakan bahwa kalau family business, ikatan antara keluarga dengan bisnisnya sangat erat. Bagaimanapun juga kita tidak bilang, oh itu bukan bisnis kita nggak ikut-ikutan. Tapi terbukti sangat-sangat erat. Ini kenapa kalau di family business, produk kualitas itu biasanya yang pertama. Dimana kalau ada kegagalan produk, mereka yang paling cepat untuk menarik produk dari pasaran. Ini case yang sangat menarik gitu ya Mbak Patrice ya, bahkan seseorang dengan nama yang mungkin sama gitu ya, mungkin juga belum berhubungan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, kalau punya nama besar mungkin dikira satu keluarga itu kan juga sering case-nya gitu ya, mungkin nama belakangnya sama. Iya, tapi mungkin kalau yang agak jauh mungkin nggak, kalau dia kan cucunya langsung gitu. Benar. Ini cucunya langsung. Yang menarik. Mbak Patrice mau menambahkan tadi? Tadi begitu juga sama dengan Toyota, Mbak. Toyota itu di take over sama cucunya Toyoda, gitu kan, sama Aikido Toyota. Itu dia juga recall Toyota. Beberapa seriesnya karena brake-nya malfunction. Itu juga bukannya turun, malah naik. Jadi kalau kita recall produk pada takut kan, waduh recall produk pasti jalan. Nah dia enggak, dia recall produk, dia bilang saya nggak akan mempertaruhkan nama besar kita hanya untuk keuntungan sementara. Nah naik, jadi dia turun sedikit terus naiknya lebih tinggi. Jadi sebenarnya produk quality kalau di family business itu menjadi nomor satu. Jadinya itu benar-benar yang kita katakan keluarga dan bisnisnya itu memang tidak bisa terpisahkan. Gitu. Nah, ini juga akan menjadi menarik Mbak Patrice kalau kita lihat mungkin perusahaan ataupun bisnis yang cukup panjang gitu ya, dan mungkin sudah menurun ke beberapa generasi, kualitas ini yang mungkin kadang menjadi bukan pertimbangan ya, dibanding-bandingkan gitu antar generasi. Oh, kalau misalnya ayahnya udah nggak ada, kayaknya kualitasnya turun. Nah, ini gimana sebenarnya cara menjaga sehingga ketika turun ke generasi berikutnya ini juga bisa terjaga kualitasnya. Nanti kita bahas setelah satu ini. Dan juga small listeners yang ingin berkomentar, ingin sharing, yuk silahkan di 0812 11 12 959 atau di YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat.
Kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Family Business. Mungkin Anda pernah punya pengalaman gitu ya. Ambil contoh makan di sebuah restoran gitu. Rasanya kok berubah gitu ya semenjak mungkin kepergian sang ayah atau sang ibu yang menjadi owner gitu. Ini sering terjadi ya Mbak Petris ya dalam family business, kualitasnya itu kayaknya ada yang kurang gitu ketika orang tersebut tidak menghandle ataupun mungkin pergi gitu ya. Ini menjadi kunci gitu kita bilang ya, product quality is key. So, sebenarnya apa nih cara-cara untuk bisa tetap menurunkan kualitas itu, ke generasi berikutnya, bahkan ke generasi yang berlapis-lapis gitu di bawah kita? Silakan. Mungkin yang diturunkan bisanya adalah prinsip gitu Mbak ya. Ya. Prinsip bahwa kualitas itu menjadi nomor satu. Jadi kalau kami melakukan konsultasi dengan perusahaan keluarga, itu biasanya dibicarakan. Kita investasi untuk kualitas, untuk menjaga konsistensi produk kita seperti apa. Bagaimana kita juga menjaga inovasi. Kenapa kita selalu punya budget inovasi yang agak lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang non-family business. Karena mereka memikirkannya cukup jangka panjang. Jadi produk kualitas, inovasi, efisiensi itu memang selalu dibicarakan. Kalau tadi jangan kita bicara makanan ya Mbak ya. Kalau makanan itu kadang-kadang kan tangan kokinya ya. Tangan kokinya. Dan kadang-kadang orang bilang begitu tempatnya direnovasi sama anaknya jadi nggak enak makannya karena terlalu bersih. Oke. Tapi jangan salah juga dengan anaknya lebih banyak mungkin jangkauannya karena mungkin jadi kemasan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita bicara ya mungkin non restoran dulu deh. Kalau restoran tuh tangan koki penting banget soalnya. Gitu kan. Yes. Yang harus diduplikasi adalah tangan koki sama dokter sebenarnya yang sulit diturunkan. Benar. Ya, itu kan susah diturunkan, bisnis yang sulit diturunkan gitu. Kalau kita lihat konsistensi produk itu biasanya kemauan untuk menggunakan apa tuh namanya raw materials-nya yang sama. Oke. Raw materials itu adalah kunci, bukan hanya prosesnya, tapi raw materials ini kadang-kadang harganya naiknya cukup signifikan, apalagi kalau pakai yang import. Nah, di sini biasanya mulai ada hitung-hitungan. Begitu raw materialsnya dirubah, itu biasanya menjadi ya nggak seperti sebelumnya, gitu. Begitu juga kalau kita bilang services. Nah, services ini yang paling sulit. Dulu ayahnya mulai bisnis mungkin ya udahlah saling membantu gitu kan. Ya dia nggak bayarnya telat-telat dikit nggak apa-apa lah karena saya juga bayar telat-telat dikit ke sebelah gitu kan. Jadi sama nih. Gitu. Nah biasanya saya pernah dibantu orang, sekarang saya juga ngebantuin orang gitu kan. Karena mungkin bisnisnya masih sangat pertemanan sekali. Itu yang saya paling sering dengar. Ayahnya tuh nggak pernah nagih gitu kan dan sebagainya. Anaknya juga bingung. Saya juga mau nggak usah nagih, tapi kalau saya nggak nagih saya nggak punya duit. Nah ini yang menjadi dilema. Nah after sales service ini atau services kepada customer tentang TOP, term of payment, ini yang biasanya paling sering dibanding-bandingkan, ya kan? Dan itu sebenarnya memang kita perlu memberikan pengertian kepada rekan bisnis kita atau dengan customer kita bahwa kita memang harus menagih, ada paymentnya dan lain sebagainya. Kalau kualitas produknya sendiri itu sebenarnya menurunkannya mudah ya, pasti setiap perusahaan ada resepnya, setiap perusahaan punya kunci-kunci di bisnis prosesnya, tinggal kita improve gitu kan. Yang penting kan diimprove ya, jangan sampai dikurang gitu kan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah servisnya. Servis ini kan touch antara orang ke orang gitu kan. Nah, saya suka dengan Mbak Audrey, saya kasih saja servis ekstra, pas saya happy aja sama Mbak Audrey gitu kan. Tetapi mungkin ya dengan orang yang lain gitu. Nah ini yang menjadi yang harus distandarkan. Jadi bukan orang ke orang, jadi dibuat menjadi suatu sistem. Nah, sistem ini yang sebenarnya harus dilihat apakah masih sesuai dengan kondisi saat ini. Kalau tidak sesuai dengan kondisi saat ini, ya berarti kita harus mundur. Kita sesuaikan. Kalau memang sudah sesuai, ya tinggal kita implementasikan. Jadi services ini yang kita harus lebih perhatikan dipandangkan dengan produk.
produk kualitas pasti ya kita jaga, kita punya standarnya, kita prosesnya dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah servisnya, servis ke customernya, servis ke supplier kita dan ke partner bisnis kita lainnya. Nah, ini yang biasanya harus dibuat menjadi suatu sistem yang bisa dipukul rata, jadi bukan tergantung orang ke orang. Bukan karena saya suka sama Mbak Audrey jadi Yes. lebih gampang, tetapi ya memang seperti itu. Setiap orang mungkin semakin tinggi levelnya punya ya sedikit leniency ya punya buffer yang beda-beda. Tapi itu sudah disistemkan. Itu sebenarnya akan membuat perusahaannya berjalan langgeng ke depannya. Dan memang itu teraplikasi dengan baik dan juga tidak bisa dibanding-bandingkan karena itu memang sudah kita update setiap tahunnya gitu kan, nyambung nih Mbak jadinya kalau kita bicara tentang planning ke depan ya ini juga salah satu planningnya gitu. Oke, ini juga berarti harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya kepada mungkin orang-orang terkait, stakeholder dan orang-orang yang karena pasti mereka juga merasa kok berbeda ya Mbak Patricia gitu. Ini Betul sekali Mbak. Jadi kita punya satu kasus nih ya Mbak ya. Dulu ada satu distributor, jadi dia FMCG. Distributor ini kalau nggak bisa Mbak, kalau distributor daerah tuh kaya-kaya kan Mbak, banyak gitu, tapi mungkin cashnya susah. Pas susah mereka bayar ke prinsipal pakai tanah, gitu kan? Jadi banyak tuh prinsipal punya tanah, terus mereka bingung mau diapain tanahnya, gitu kan? Nah, begitu turun ke anaknya nggak mau terima dong tanah. Anak di sawah di ujung sana, di ujung sana, bingung gitu. Punya sertifikat banyak, tapi nggak bisa jadiin apa-apa. Nah, buat prinsipal sebenarnya rugi. Buat distributor katanya kau udah bayar, gue bayar pakai tanah. Apa ruginya kamu? Nah, tapi beda ya Mbak ya, kalau 100 meter di sini, terus nanti beda berapa ruko, 50 meter beda berapa ruko lagi, jarang. jarang gitu kan. Nah, itu kan biasanya dilakukan Mbak. Itu sama yang FMCG, agen-agen distributor di daerah itu umum, dilakukan umum. Nah, kesininya anak-anaknya nggak mau terima. Dan itu kita biasanya mensosialisasikan. Jadi tidak langsung pindah 100%, ada program transisi dan ada namanya program sosialisasi kepada partner. Dikumpulin nih semuanya, dikumpulin. Terus kita bilang ini ya, kenapa kita keberatan sekarang, bukannya nggak mau. Tapi ya kalau kamu ngasihnya 3 ruko gandeng yang mungkin oke gitu kan. Tangan gitu ya. Separuh ruko, separuh ruko ya dia. Nah, ini yang kita terima, ini yang kita nggak terima. Kita inginnya harusnya cash dan lain sebagainya. Itu disosialisasikan pelan-pelan. Dan itu biasanya kalau family business, ownernya turun sendiri dan ketemu, bukan hanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan mereka door to door gitu ya. Door to door untuk memberitahukan ini ya Pak sekarang, ini ya kita ketemunya begini. Jadinya ini benar-benar partnership, ya kan? Kita minta mereka juga tahu bukannya kita nggak sembarangan juga merubah policy ya, dan semuanya pasti akan komplain dulu papahnya mau, komnya mau, kenapa dia nggak mau sekarang gitu kan? Sosokan nih anak-anak ya kan? Tapi itu memang harus ada humblingnya. Kadang-kadang prinsipal bilang, ya nggak usah kita kasih barang aja, susah amat dia nggak bayar kok, kita nggak usah kasih barang aja. Tapi dipikir-pikir, kalau nggak ada yang jualan di daerah siapa ya? Repot juga ya mikirinnya. Nah, jadinya itu adalah kerjasama, partnership-nya memang harus kita program komunikasi, sistemnya berubah, vendor dikumpulkan, partner dikumpulkan, kita ada diskusi lagi, kita cari-cari opsi yang mereka bisa terima. Nah, itu yang dilakukan dan itu memang gerilya jadinya modelnya. Nggak sekali pukul jadi. Jadi biasanya dikumpulkan dulu semuanya, setelah itu baru satu-satu didatengin. Nah, itu memang take times dan itu takes a lot of energy. Itu kalau dilakukan biasanya resistensinya lebih berkurang. Nggak hilang ya, tetap aja ada. Tapi berkurang. Gitu. Tapi ini harus tercatat secara apa ya? Resmi nggak sih Mbak Petris kalau misalnya ada perubahan seperti itu gitu ya, dan supaya jelas dan memang tidak memihak ke beberapa pihak gitu. Good question, Mbak. Itu biasanya kita tuliskan di distributor agreement ya, jadi diperbaharui.
yang kadang-kadang juga nggak ada tadinya, gitu kan? Yang tadinya cuman ya kenal sama Ya udah kenal deh, terus sama-sama teman. terus udah temenan, nah udah jadi Iya. distributor. Nah, sekarang dituangkan ke distributor agreement. Nah, distributor agreement ini yang biasa kita rumuskan bersama-sama untuk menjadi kesepakatan juga ke teman-teman yang di daerah. Kan distributor berapa wilayahnya, jangan sampai dia berantem gitu kan. Nah, memang banyak sih Pak Mbak PR ya kalau kita bicara tentang distributor, kita bicara tentang partners, itu memang banyak perintilannya yang harus diturunkan dan harus dipikirkan sehingga mereka juga happy. Karena kalau mereka nggak happy, ya nggak jualan, barang kita taruh di belakang, gitu kan? Mungkin nanti aja lah kita cari yang. Nah, jadi kalau kita maunya harus keep everybody happy kan, Mbak. Ya, prinsipnya happy, distributornya juga happy jualan barang kita, gitu. Ya, pokoknya sampai ketemu titik tengah dan terasa simbiosis mutualisme sama-sama untung gitu ya Mbak Petrus Betul, ya. Mbak. Betul Gitu banget. ya. Tapi ya itu memang harus di-highlight karena memang kalau family business ya sama-sama kenal, sama-sama teman itu kadang mungkin hal-hal yang harus tercatat gitu ya secara resmi itu mungkin kita kesampingkan gitu ya Mbak Petrus. Jadi ini jadi catatan juga untuk kita bersama small listeners untuk mengembangkan bisnis kita. Oke, setelah ini Mbak Petris, kita juga penasaran nih, kalau kita bicara tentang produk quality, dari dalam dan dari luar tuh kan pasti harus ada masukan ataupun input gitu ya, sehingga kualitasnya itu dapat terjaga. Ini gimana nih untuk meng-combine dari internal maunya gimana, dari mungkin konsumen maunya seperti apa? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya, Mbak Petris ya. Dan juga untuk Anda small listeners, yuk silahkan boleh berkomentar di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM atau mungkin punya pengalaman gitu ya berbisnis, berpartner dengan family business yang mungkin turun generasi gitu ya atau mungkin produknya mungkin berubah kualitasnya atau mungkin justru makin bagus gitu dengan inovasi generasi penerusnya silakan boleh di-sharingkan di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Selamat sore, small listeners. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung, Anda sedang menyimak dan mendengarkan Smart Family Business bicara tentang product quality is a key ya. Family business, kalau misalnya kualitas produknya tidak bagus, rasanya ini akan sulit untuk sustainable gitu ya, Mbak Petris ya. Akan sulit untuk bertahan dengan lama gitu karena mungkin founding fathers-nya juga mempertahankan kualitas seperti Mbak Petris katakan kualitas number one gitu ya. Nah, yang menarik lagi Mbak Petris di zaman sekarang kan kita juga sangat mudah gitu ya mendapatkan data-data sebenarnya konsumen sebenarnya pengennya yang seperti apa sih, produk yang seperti apa sih, tetapi juga dari sisi internal kita juga pengen mungkin ya tadi ada case mungkin raw materials yang naik harganya, itu kan hanya kita yang tahu gitu, tetapi konsumen tidak mau tahu, pengennya kualitas yang seperti itu dan harga tetap aman gitu. Ini gimana nih Mbak untuk bisa balancing dua hal ini sehingga produk kualitasnya juga tetap terjaga Mbak Pet? Ini memang pertanyaan yang sangat sulit gitu kan, maunya harganya tetap tapi kualitasnya juga jangan berkurang. Kan nggak kurang, kalau bisa harga turun gitu kan. Nah itu kalau kita lihat sekarang tuh banyak tuh Mbak yang mengatakan, kenapa tadi di awal kita mengatakan produk kualitas itu bukan hanya dari kualitasnya itu sendiri, tapi value for money-nya gitu kan. Banyak di Amerika sekarang kalau kita lihat gitu, harganya sama, tapi isinya kurang gitu kan. Jadi harganya sama, jadi kalau beli box cereal gitu kan, gedenya sama, harganya tetap $5.
Tapi yang tadinya 500 gram jadi 300 gram gitu kan. Tapi boxnya sama gedenya loh Mbak, nggak beda. Ya, jadi kalau kita nggak teliti gitu kan, loh kok tiba-tiba udah habis ya? Rasanya aja kayak kurang ya, tapi tetap sama nih packaging-nya gitu. Sama, ada kayak kurang, apa yang kurang ya? Nah, itu yang kemarin sempat dibahas di media juga sempat rame. Berarti ini dikurangin inflation sebenarnya, tapi ditutupin, gitu kan? Ya, inflasi yang ditutup-tutupkan. Nah, ini yang juga menarik karena sebenarnya raw materials-nya naik terus. Bagaimana kita menyiasatinya? Banyak perusahaan yang mengatakan jujur aja kalau kita mau ganti raw materials malah ditulis di dalam kemasannya, ditulis kita ganti raw materialsnya jadi dari A sampai B, jadi dari A ke B gitu kan. Nah, ini kita ganti kenapa? Kemudian biasanya mereka nyawa PR dan lain sebagainya lah untuk mensosialisasikan kepada customer kenapa mereka mengganti. Apakah karena harganya? Apakah ternyata ini kualitasnya lebih bagus? Kalau juga sekarang customernya pinter-pinter ya Mbak ya, itu kan mereka suka membanding-bandingkan ya. Yes. Oh, di negara ini kok nggak boleh, di negara ini udah nggak boleh pakai A, nggak boleh pakai B dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau semuanya nggak boleh tuh kita makan apa? Nah, ini yang sebenarnya harus disosialisasikan. Kadang-kadang regulasi yang berbeda. Kadang-kadang juga tidak diterima di satu negara itu karena kasus-kasus tertentu. Gini, contoh yang paling gampang nih Mbak, yang kita lihat di Indonesia masih cukup marak adalah MSG, gitu kan boleh-boleh aja, gitu kan micin, gitu kan kita malah bangga gitu ya, generasi Narasi micin, micin. generasi micin kita bangga, micin hari ini, ya malah pinter-pinter juga kan. Tapi kalau di negara lain nggak boleh, doesn't mean that it's bad. Itu memang standarnya aja yang berbeda. Tinggal kita sebagai konsumen yang sudah pintar ini mau nggak kita, mau tahu nggak kita, gitu kan? Mau cari tahu nggak kita tentang standar-standar ini, mau terima nggak? Nah, yang penting juga sebagai produsen, sebagai produk ini owner harus mau menceritakan bahwa oke, ini kita raw materials kita ini ya, akan ada perubahan harga dan lain sebagainya. Itu biasanya akan diterima. Menggerutu, yes, tapi akan diterima kalau produknya bagus. Jadi contohnya nih Mbak ya, kemarin waktu saya jalan ke Jawa gitu, ada yang mengatakan ini lebih mahal, tapi dia lebih laris. Kenapa? Karena dia lebih bagus. Oke. Pertama semuanya pindah ke lebih yang murah gitu kan. Itu kan tren sesaat. Yes. Lebih murah. Setelah dilihat nggak juga tuh, balik lagi karena produknya bagus. Jadi it speak for itself. Jadi jangan khawatir kalau memang ada saingan dengan harga yang lebih murah. Jangan terus kita cepat-cepat menurunkan harga. Karena tuh balik lagi kok, konsumen yang Anda mau juga balik lagi. Begitu juga dengan services gitu kan. Contohnya lah Mbak, di tempat kami sendiri. Kita harga juga nggak murah-murah banget, nggak mahal-mahal banget, sedang-sedang aja gitu kan. Ada yang lebih murah daripada kita banyak, silahkan coba gitu kan. Kalau dengan produk kita yakin dengan kualitas kita bisa mengatakan hal tersebut. Yang menjadi bimbang adalah kalau kita sendiri nggak yakin dengan kualitas kita. Nah, itu yang buat orang bimbang. Jadinya mudah digoyah, dibilang tetangga sebelah lebih murah loh, masa kamu nggak mau nurunin harganya, nanti nggak laku. Ya nggak bisa juga kan. Nah, itu yang terus kita turun. Itu yang membuat kualitas kita tambah turun biasanya. Karena selalu akan ada orang yang lebih murah daripada kita. Pasti. Ini yang kita jaga. Untuk mendeliver produk ini, services ini, berapa sih cost of goods kita? Harus tahu kan? Nah, harus untung juga kan? Kalau nggak untung nggak happy kerjanya, gitu kan? Nah, kalau nggak happy kerjanya, kualitasnya pasti jelek, gitu. Udah, apalagi kalau di services pasti menggerutu, itu udah number one rule lah. Jadi kita harus punya keuntungan yang cukup. Jangan merasa bersalah kalau untung kita gede, gitu kan? Nggak apa-apa. Keuntungan yang membuat kita happy, membuat keluarga kita kalau di family business memang worth it untuk kita lakukan, ya. Itu baru kita bisa mendapatkan harga yang emang ini pantasnya untuk kami. Kalau nggak harga di sini kita nggak mau kerjain. Nah, itu sebenarnya yang menarik waktu kita perhitungannya itu.
membuat kualitas produk kita terjaga adalah itu juga, Mbak. Kitanya harus merasa itu worth it ya, sesuai pengorbanan kita, waktu kita, usaha kita, dan juga kita juga bisa mendeliver hal yang baik untuk customer kita juga. Mhm. Oke. Nah, menariknya juga nih Mbak Patrice, pasti biasanya ya kalau ada perubahan tuh kan ada apa ya, masa-masa percobaan gitu ya, tes, apa ya, tes konsumen gitulah ya. Ya, iya. Ini, diperlukan nggak sih dalam dalam kita berproses gitu ya, mungkin dari perubahan material ataupun, produk dan lain sebagainya. Karena kan, kadang mungkin kita merasanya worth it banget, tapi ternyata, ya kita nggak tahu juga gitu kan, ternyata tetap nggak masuk gitu. Ini evaluasi-evaluasi seperti ini tuh gimana nih, Mbak, supaya juga bisa bisa menjadi apa ya, bahan ataupun input ke kita, Mbak Patrice? Biasanya kan sebelum kita melakukan perubahan yang drastis ya Mbak ya, sampai ke seluruh customer kita punya sampel. Oke. Nah, memang selalu ada tuh Mbak percobaan-percobaan tersebut. Mhm. Kalau di perusahaan-perusahaan besar mereka punya customer FGD, Iya. survei gitu kan. Tapi kalau di perusahaan menengah ya mungkin agak kemahalan melakukan hal tersebut gitu. Biasanya kita menanyakan kepada customer yang dekat. Kenapa hubungan dengan customer tuh juga penting ya. Jadi kita bisa diskusi, bisa testing ombak sama mereka. Kalau saya begini gimana ya? Mau nggak? Masih ada yang mau nggak beli? Dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan. Banyak yang melakukan itu secara informal ya Mbak. Oke. Karena akan mendapatkan reaction yang lebih Natural ya? cantik ya, Iya. dibandingkan dengan yang formal gitu. Oke. Nah, kecuali kalau kita memang perusahaan besar, nah baru kita punya tuh customer survey dan lain sebagainya, itu kita put effort untuk masuk ke sana gitu. Itu dilakukan biasanya 1-2 bulan sebelum kita launching full gitu kan, secara bertahap biasa dilakukan. Tapi itu penting banget Mbak. Kadang-kadang kita merasa ini harga kita segini loh, udah kualitas yang bagus, oh yang beli cuma 1 di antara 10 gitu kan. Ya, harus Banyak gitu. sadar gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga melakukan Heeh, tes customer ini gitu Mi. iya. Tapi yang customer-nya nggak mau sebenarnya. Nah itu kan kita juga harus tahu customer membutuhkan services apa, produk apa sih gitu. Ini yang kita melihat kalau di restoran paling kelihatan itu adalah program-program promo menu baru gitu kan sebelum dia masuk ke menu ini tetap. Dan kalau di FMCG yang paling kita gampang observe adalah bundling. Oke, ya. Bundling. Jadi kan itu kan trial kan mereka enak apa enggak sih diterima sama customer apa enggak gitu karena mereka investasinya lebih tinggi. Kalau di services biasanya kita kasih service gratis Oke. gitu. Dikasih gratis aja nggak mau, oh my god berarti nggak laku. Banyak loh Mbak yang kita katakan, oke kita mau servis gratis nih ya, kita Iya, kasih servis tambahan gratis, tapi perlu waktu tambahan 2 jam atau 3 jam. Nggak usah deh, kegunaan gitu. iya, Berarti nggak worth it kan? iya. Dikasih gratis aja nggak mau, dan itu banyak sekali kita melihat kalau di spa-spa, Hmm. di center gitu kan, dikasih ini gratis, tapi tambah waktunya 2 jam, atau untuk latihan beautician-nya gitu kan, nggak mau, ya berarti produk tersebut tidak dibutuhkan. Oke. Butuh kebesaran hati juga ya Mbak Petrus ya, untuk menerima hal itu ya? Kalau udah masuk ke bisnis kan siap ditolak dan siap Iya. kecewa. Itu udah pakem ya pebisnis Mbak. Jadinya Iya, itu sudah pasti siap ditolak dan siap kecewa itu udah pasti. oke. Ini aku bacakan satu respon dulu ya Mbak Petrus ya, sebelum kita break dari Mbak Melita di Jakarta Barat. Menarik nih, tadi kan kita bicara tentang, produk ya dalam bisnis. Saya pernah beli produk nih Mbak Petris, dia harganya lebih naik gitu ya, tetapi bahan yang digunakan tuh organik dan dia punya storytelling yang unik sehingga, justru malah, viral dan jadinya, mereka mungkin punya apa ya, keuntungan yang lebih. Ini storytelling nih Mbak Petris dalam mungkin perubahan kualitas ini penting nggak sih? Silakan Mbak Petris. Kalau sekarang anything dengan storytelling itu kayak penting banget ya Mbak ya. Iya. Iya. Aha, Smart business masih juga tahu juga kalau yang di smart branding ya Mbak ya suka iya. dibahas ya. Aha, Storytelling itu kan penting banget bagaimana caranya kita bisa membuat produk itu lebih menarik,
dari mana, apalagi kalau kita ada impact-nya kepada sosial, responsibility kita dengan masyarakat. Nah, apalagi tadi produk-produk organik itu selalu sangat menarik. Jadi kalau memang bisa digabungkan, mungkin juga bisa mendengarkan Smart FM yang Yes. penting ya Mbak ya, kalau nggak salah programnya Ya. itu bisa banget kita digabungkan Mbak. Mhm. Itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat perlu kalau zaman sekarang ya. Even kita di sosial media pun itu kan isinya storytelling semuanya. Mhm, mhm. Jadi ini sebuah trik yang menarik juga yang mungkin bisa dicoba ya para pebisnis di luaran sana menggunakan storytelling untuk pastinya ya perubahan-perubahan dalam produk kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya Mbak Patrice ya, pastinya ini, kalau kita ngomongin produk quality ini berkaitan juga dengan reputasi bisnis. Mungkin ada nih ya, momen di mana, kualitas produk kita mungkin sempat turun dan gimana nih cara membalikkan kembali reputasi bisnis itu tersebut? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, masih ada juga beberapa respon yang nanti kita akan bahas, pertanyaan juga. Pastikan Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Family Business, satu sesi terakhir, sampai dengan jam 7 malam. Tetaplah bersama kami dalam Smart Family Business. Menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Kembali Anda ikuti Smart Family Business, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Sudah masuk ke sesi terakhir, small listeners, seru sekali perbincangannya karena case-case-nya ini juga sangat real ya, pastinya juga small listeners pernah merasakan atau melihat secara langsung. Terlebih ini bicara tentang reputasi bisnis ya Mbak Patrice tadi di awal sudah sempat disampaikan. Ini kan produk quality ya berkaitan sekali, berdampak sekali juga dengan reputasi bisnis. Tapi mungkin ada momennya kita salah perhitungan gitu ya Mbak Patrice ya, sehingga mungkin sudah mendapat apa ya, kesan negatif atau mungkin, penolakan gitu dari konsumen, gimana untuk bisa membalikkan kembali kualitas tersebut dan juga reputasinya juga bisa kembali naik? Mbak Patrice silakan. Nah, itu sebenarnya tadi jawabannya tadi sudah di sesi yang sebelumnya ya Mbak ya, pakai storytelling sebenarnya. Oh, oke. Kembalikan lagi biasanya nge-tap ke histori masa lalu gitu kan. Oke. Kenapa itu penting sekali dan lain sebagainya. Back to the history, kita tapping kepada kasus Coca-Cola mungkin Mbak. Mungkin Oke. Mbak Audrey masih ingat nggak? Coca-Cola Classic pernah diganti brandingnya, Mhm. kemasannya diganti dengan yang baru gitu Ya, kan. ya, Dan itu gagal total. ya, Kemudian dikembalikan lagi. iya. Nah, waktu dikembalikan lagi mereka gimana nih caranya gitu kan? Maksud baru ganti ternyata masyarakat nggak suka. Heeh. eh, Kemudian dibalikan lagi itu mereka tappingnya ke histori. Jadinya mencari cerita-cerita zaman dulu di mana mereka sukses-suksesnya di tahun 1950-an, era golden eranya mereka. Oh, Nah, itu semuanya dikatakan vintage lah, apalah semuanya dikeluarkan kembali. Nah, itu biasanya mereka berusaha menggunakan kejayaan masa lalu, oke. kita gunakan lagi sekarang. Nah, itu biasanya kalau ada dip di market atau ada penolakan dari customer atas inovasi yang saat ini, kita ngambil kesuksesan masa lalu, kita pinjem, kita pakai lagi di Oke. sini. Gitu. Dan itu sah-sah aja dan Ya. itu biasanya cukup berhasil. Mhm. Kita lihat juga di Indonesia mungkin kasus apa ya kalau di Indonesia itu yang pernah hampir sama itu juga mereka menggunakan tokoh-tokohnya. Oke. Kalau di Indonesia kan masih sangat erat dengan tokoh ya Mbak Tokoh ya. ya. Aha. Nah, tokoh pengusaha-pengusahanya dikeluarkan lagi. Kenapa kadang-kadang kita melihat ini pengusahanya kok turun gunung sih sekarang. Nah, itu biasanya ada masalah. Tapi nggak apa-apa. Ini masalah yang masih bisa ditangani. Bukan masalah yang bisa membuat perusahaan bangkrut tuh enggak. Jadi ini masalah biasa sebenarnya. Asal cepat
tokoh-tokoh masa lalu dikumpulkan, digunakan sebagai PR. Nah, itu biasanya kepercayaan customer, apalagi kalau di Indonesia, masih kepada tokoh-tokoh tersebut. Itu biasanya akan menarik dan itu biasanya akan kembali. Kadang-kadang hal-hal kayak berubah rasa gitu kan. Kita lihatlah kalau restoran-restoran kan berubah rasa, apa namanya, apalagi yang franchise-franchise dari luar negeri ya Mbak ya. Itu akhirnya gimana? Balik lagi. Karena memang itu adalah taste yang disukai oleh masyarakat. Yang baru-baru mereka nggak suka. Nah, itu kita kembali lagi ke kejayaan masa lalu. Itu yang selalu dilakukan. Dan itu resep itu, kunci itu tuh berhasil selalu. Karena masyarakat selalu masih ingin membelinya, tetapi dia nggak mau yang sekarang. Dia mau yang dulu. Nah, kita ambil yang dulunya. Gitu. Itu tuh kan program apa ya namanya, penyamaan persepsi dengan customer gitu. Oke, jadi storytelling balik lagi gitu ya. Balik lagi ke storytelling lagi, nggak jauh-jauh dari storytelling. Kenapa storytelling itu penting banget? Bagaimana kita tahu sejarah perusahaan kita tuh penting banget. Karena kita kalau storytellingnya abal-abal juga kelihatan kan Mbak, gitu kan. Jadi kalau kita storytelling, kita harus benar-benar tahu tentang sejarah dari perusahaan kita. Kenapa di family business itu penting sekali sesi untuk menceritakan kesuksesan kita tuh datang dari mana, gitu. Jadi backgroundnya tuh dari mana sih kita, gitu kan? Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang backgroundnya adalah ayah saya sebenarnya bukan seorang pedagang, tapi dia foto keliling, gitu. Jadi foto keliling dia kenalan orang banyak. Yang foto kan zaman dulu orang kaya-kaya gitu kan. Nah, kemudian dengan para pejabat yang dia foto ini dikasih kepercayaan, jadilah dia pedagang. Banyak loh Mas story yang seperti itu. Yang out of the blue, pedagang dan pedagang sukses gitu sekarang. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya di perusahaan keluarga perlu sekali diceritakan kepada generasi berikutnya. Adalah storytelling juga tentang histori dari perusahaan itu apa saja sih. Bagaimana sih kejayaan kita tuh dimulai dari mana gitu. Sehingga kalau perlu apa-apa bisa di-tap lagi gitu. Jadi semakin banyak kita tahu, semakin apa ya, banyak option ya, sudah banyak ya Mbak Patrice untuk digunakan secara storytelling gitu dalam memperbaiki reputasi bisnis kita. Oke, ini ada pertanyaan juga yang mungkin menarik dan berkaitan juga tadi dengan value ya Mbak Patrice ya. Ini dari Pak Komarudin di Jakarta Barat. Mbak Patrice, tadi kan dikatakan ya bahwa kenaikan harga atau mungkin kualitas tuh juga bisa berkaitan dengan value gitu ya, value mungkin bisnisnya, nggak hanya tentang produknya, mungkin dengan jasanya ataupun apa ya, produk apa namanya, mungkin lebih ke ya jasa lah ya, mungkin refund dan garansi dan lain sebagainya. Ini gimana sih untuk kita bisa compare sehingga harganya juga bisa tetap fit in gitu, Mbak Patrice, dengan segala apa service yang bisa diberikan dalam sebuah produk. Silakan Mbak Patrice. Comparisonnya pasti kita dengan mystery shopping ya Mbak ya, pasti kita ke toko tetangga gitu kan. Tahu lah ya, kita ke toko tetangga, kita minta teman, makanya penting banget teman di bisnis gitu. Untuk tahu juga harga tetangga berapa sih. Kemudian kita minta pendapatnya, bagusan mana, ada usulan apa gitu kan. Jadi memang biasa sakit hati dan biasa ditolak itu memang menjadi kunci dari perusahaan atau pebisnis. Dan kita harus rajin-rajin, dan itu harus kita update terus. Jadi kalau punya restorannya sering-sering makan di restoran orang lain gitu kan. Punya bengkelnya sering-sering coba bengkel orang lain juga gitu dan lain sebagainya. Itu perlu dan itu baru ketahuan kalau kita merasakannya itu sendiri. Dan juga mystery shopping ke tempat kita sendiri. Angkat nggak sih teleponnya kalau kita telepon di kantor? Kalau telepon customer service kita berapa lama sih dibalesnya? Gitu. Itu harus di testing. Kalau nggak di testing, itu kita nggak tahu service excellence kita sejauh mana. Dan itu biasanya kan kita berikan ke orang kan. Kita udah ada sales manager. Kita kan udah ada ini customer service manager. Kok saya harus ngelakuin juga? Itu adalah part of your audit sebenarnya. Kita mengaudit diri kita sendiri, apakah kita sesuai. Nah, itu yang menjadi menarik juga seberapa sering sih owner mau turun. Ya nggak usah setiap bulan lah, kita ya biasa setahun 2 kali, setahun 3 kali. Itu baru menarik. Tuh.
Yes, yes. Oke, semoga menjawab Pak Komarudin ya. Jadi sering-sering lah ya ke toko-toko sebelah dan bahkan juga ya ke toko sendiri gitu karena pastinya akan lebih real gitu ya sebenarnya gimana. Jangan sampai nanti di atas taunya apa, pas real di bawah Beda eh lagi. berbeda gitu ya. Dan Oke, jangan di-announce ya Pak Komarudin kalau mau datang ke toko sendiri kan udah bikin. iya, nanti mereka udah siap-siap gitu ya, bahaya gitu, nggak real gitu ya. Oke, Mbak Petris mungkin satu lagi nih Mbak Petris, sebelum kita simpulkan gitu ya. Ini, berbicara tentang manajemen kualitas ya, karena kan, pasti harus dikontrol terus nih kualitasnya sehingga produk ini juga bisa, apa ya, membuat para customer tetap loyal. Ini apa yang menjadi kuncinya gitu ya untuk bisa, terus me-maintains, produk-produk dengan kualitas yang tinggi? Ini dari, Gabriel di Palembang. Silakan Mbak Patris. Ini sebenarnya adalah standarnya ya Mbak ya, yang kita harus tentukan adalah standarnya itu memang harus benar-benar sesuai. Jadi contoh aja deh Mbak, beberapa international makanan, international food chain makanan mau masuk ke Indonesia nggak jadi. Mhm. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan standar kualitas yang sama. Ya, Bukannya mengatakan standar kualitas di Indonesia jelek, tetapi tidak sama dengan yang mereka perlukan, gitu oke. kan? Jadi susunya, kejunya beda, gitu Mhm. kan? Ya, pasti beda lah ya, mau Indonesia maupun dari luar negeri. Ya katakan tanahnya aja beda, gitu. Dia bilang kalau ini beda, jadi flavornya nggak bisa. Karena itu nggak bisa, mereka nggak buka di sini. Itu memang mereka menjaga sekali kualitasnya. Kenapa? Karena memang raw materialsnya sesuai tadi. Balik lagi ke raw materials ya Mbak ya. Mhm. Sesuai dengan rasa yang mereka mau capai. Oke. Nah, begitu juga sampai ada yang mengatakan cari kertas wrapping makanan. Oke. Kertas wrapping makanannya di Indonesia nggak ada. Ah. Nggak jadi buka loh Mbak. Cuma kertas wrapping yang beli. Saya dapat banyak kertas wrapping. Susah banget sih gitu. Dia nggak mau, dia bilang kalau wrappingnya nggak sama Mhm. ini nggak bisa. Jadinya mereka memang sangat-sangat strict. Ini biasanya perusahaan Jepang, Ya. perusahaan Eropa itu cukup strict. Kalau perusahaan Amerika nggak begitu strict. Tapi kalau perusahaan Jepang, perusahaan Eropa sangat strict dengan kualitasnya mereka. Nah, mereka nggak jadi buka di Indonesia ya karena itu nggak ada kesamaannya. Kenapa juga banyak di Indonesia yang nggak punya franchise restoran maupun toko-toko. Kenapa? Karena servisnya orang-orangnya nggak bisa sama. Nggak bisa ada sepemahaman dengan teman-teman yang di daerah. Jadinya mereka milih untuk tidak membuka cabang, hanya di satu tempat saja. Banyak Mbak, hal itu yang membuat kualitas produk kita terjaga sebenarnya. Kalau kita berani untuk strict dengan kualitas kita sendiri. Kadang-kadang hitung-hitungannya nih yang lebih kuat daripada menjaga kualitasnya gitu. Makanya udahlah dikit-dikit nggak apa-apa Heeh. gitu. Ya itu kan prinsip masing-masing orang ya Mbak ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar loh. Mhm. Nah, itu yang sangat strict sekali kepada kualitas juga ya gitu-gitu aja mungkin. Tapi kualitasnya emang bagus gitu kan. Tapi yang mungkin nggak begitu strict banget, 90%, 70% gitu mungkin lebih ekspansinya lebih cepat gitu. Ya. It Aha. happens like that. Ya, jadi ada sisi apa ya, positif negatifnya juga ya, pastinya mungkin Anda bisa pertimbangkan seperti itu small listeners. Oke, Mbak Petris, tersisa sekitar 3 menit lagi nih waktu kita ya. Ini pasti akan menjadi isu yang cukup kuat gitu ya, quality product is a key gitu. Karena ke depan mungkin ya isu-isu ekonomi gitu, ini juga pasti akan berpengaruh gitu dengan harga kualitas produk, dalam family business. So, mungkin melihat ke depan nih Mbak Petris, apa yang mungkin harus, para pebisnis siapkan gitu ya, untuk bisa terus me-maintain, kualitas produk gitu di tengah, ya krisis global dan lainnya. Silakan Mbak Petris. Ya, tadi itu mungkin kita harus melihat juga value for money-nya ya, Mbak ya. Itu kan yang penting banget untuk customer. Value for money, begitu juga kita melihat substitute dari raw materials kita. Karena kualitas produk nggak jauh-jauh dari raw materials kita. Processing kita bisa lebih efisien atau tidak, gitu kan? Dengan teknologi dan lain sebagainya, apakah processing kita bisa lebih efisien? Ini yang sebenarnya hal-hal yang harus dilihat. Tapi yang pertama sebenarnya adalah value for money. Kalau customernya merasa dia mendapatkan lebih daripada yang dia bayarkan, apapun juga akan dibayarkan, Yes. akan dibeli lagi,
gitu kan Mbak. Jadinya entah itu nanti raw materialsnya diganti, prosesnya lebih lama sedikit, nggak apa-apa. Sementara selama value for money-nya dirasa lebih menguntungkan gitu. Jadi yang dijaga adalah persepsi customer-nya itu sendiri atas produk kita. Ada yang mengatakan ini produknya nggak bagus-bagus banget kok, tapi sejuta customer lainnya mengatakan ini produk bagus. Ya, itu yang kita diikuti. Gitu. Jadinya persepsinya yang harus dijaga. Menjaga persepsinya gimana? Tadi itu dekat dengan customer, sering-seringlah ngobrol dengan customer. Kemudian window shopping ke tetangga, gitu kan, ke toko tetangga, jadinya tahu seperti apa. Dan juga kita memang harus mendeliver produk kita dengan jujur. Kalau kita katakan produk kita kurang, kita berani untuk recall. Jadi tadi banyak sekali perusahaan keluarga yang berani untuk menarik produknya dari peredaran karena dia merasa jelek. Rugi ya rugi, tapi kerugian itu biasanya akan ditutup karena orang akan lebih percaya daripada kalau dibiarkan terus. Nah, ini adalah juga value for money. Saya beli brand ini, saya tahu dia pasti bagus kualitasnya. Kalau dia nggak bagus, dia pasti akan tarik. Nah, jadi saya ada security-nya di situ. Nah, ini yang membuat kita menjadi terpercaya di depan customer, dan customer dibilang nggak akan mudah digoyah kok, udah pinter-pinter sekarang bahwa kita produk kualitasnya bagus gitu, mungkin Mbak Audrey. Oke, jadi ini poin-poin yang harus diperhatikan semua listeners ya, karena ke depan pasti isu-isu ekonomi ini sangat-sangat mempengaruhi bisnis Anda, dan challenge juga untuk kita bisa terus memaintain kualitas produk kita yang pastinya juga bisa menyenangkan para konsumen dengan kualitas yang baik dan harga yang baik juga. So, semangat untuk Anda semua listeners yang mungkin sedang mengembangkan bisnis, pastinya kita doakan semoga sukses selalu ya. Terima kasih Mbak Fetri, sehat selalu. Kita jumpa minggu depan ya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi pastinya. Begitu juga semua listeners yang sudah berkomentar, sharing, mungkin belum sempat terbaca, mohon maaf. Karena keterbatasan waktu ya, kita mungkin bisa ngobrol di minggu depan. Pastikan Anda simak semua listeners, setelah ini akan ada Smart Marketing Now, dan di jam 8 akan ada Wacana Bisnis kembali menemani Anda. Kami pamit semua listeners, saya Audrey Juwana. Saya Patricia Susanto. Kami pamit, sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Baru saja Anda simak Smart Family Business bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting, menginspirasi dan menghidupi nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.